Oh iya, buat yang nanya, Bang, apakah KM Labobar ini bisa membawa kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan lainnya? Bisa. Kalau mobil, wajib masuk rute A-nya Surabaya Balikpapan, Pantulan Bitung, Ternate Sorong, bla bla bla, seterusnya. Dan rute B itu Surabaya, Makassar, Bobo, Namlea, Ambon, dan seterusnya. Oke, jadi Labobar punya dua rute sekarang, rute A, rute B. Jadi dengan kata lain, Surabaya Makassar itu sebulan sekali sekarang dengan Labobar. Toilet lagi dibersihkan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang toilet nggak pernah dibersihkan, nah itu buktinya ya. Coba perhatikan ini. Ini kan udah ditulis jagalah kebersihan, bahkan sampai ditulis posisi tong sampah di bawah. Ya. Itu artinya apa? Itu artinya ini mesin kiri, mesin kanan. Wih, mantap ini. Ini murni kamar kelas. Tapi sudah tidak ada lagi. Dijual di website, tidak dibuka. Jadi bagaimana untuk bisa mendapatkannya? Saya tidak tahu. Oke, jangan paksa saya. Tapi kalau misalnya kalian mau sewa kamar, itu terserah saja ya. Tapi selama ini kan saya mainnya jujur ya melalui website. Jadi saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau kalian mau seperti itu, ya itu silahkan saja. Oh, ini khusus untuk tamu ya. Kalau ada tamu, nah itu ada ruangannya khusus. Hari ini ada sandar KM Labobar di Tanjung Perak, Surabaya. Hari ini tanggal 11 Januari 2023. Kapal ini akan perdana ya. Sekali lagi kapal ini akan perdana masuk ke rute B. Ya, jadi KM Labobar hari ini perdana masuk dari Surabaya masuk ke Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Sorong, Manokwari sampai Jayapura. Dan minggu depannya lagi, 2 minggu setelah trip ini, yaitu tanggal 22 Januari, KM Labobar akan kembali masuk ke Balikpapan. Dari Surabaya menuju Balikpapan, Pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari sampai Jayapura. Yuk kita lihat bagaimana situasi dan seperti apa sih di dalam kapal KM Labobar ini. By the way, di dalam kapal ini hanya ada kamar kelas 1 saja di dek 6. Dan pada dek 5 itu seatnya double ya, alias bertingkat. Kalau kalian tidak percaya, ingin taruhan sama saya, ayo kita masuk ke dalam kapal KM Labobar ya. Akan saya tunjukkan kepada kalian semua ruangan kamar untuk penumpang yang berada di dek 6 dan penampakan seat yang berada di KM Labobar ya. Semoga kalian tidak terkejut dan semoga kalian menonton sampai habis video ini. Untuk kalian ketahui, KM Labobar ini berkapasitas 3.000 penumpang ya. 3.000 penumpang, tapi dapat dispensasi penumpang ya. Jika penuh ya, dapat dispensasi isinya sampai 4.500 penumpang. Bisa dikatakan paling penuh itu 5.000 penumpang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah viral KM Labobar penuh hingga 4.000 penumpang, hingga 5.000 penumpang, itu normal coy. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada yang bilang gitu, kapasitas KM Labobar 4.000 penumpang, wow ramai sesak. Salah, itu kalian salah. Itu masih normal ya. Kecuali kalau KM Labobar itu isinya tiba-tiba 10.000 orang penumpang, nah itu bolehlah kalian bilang viral ya. Tapi kalau misalnya katanya baru 4.000, itu masih normal coy. Kalau kalian tidak percaya, ini buktinya. Itu datanya ya, sudah kalian lihat ya. Jadi biarpun sekoci kapal ini cuma 10 ya, 10 sekoci di atas kapal, tapi kapal ini memiliki life raft atau sekoci kapsul itu sangat banyak jumlahnya. Itu di situ juga ada sekoci kapsul, itu kalian bisa lihat ya.
Itu skoci kapsul itu. Nah, itu skoci kapsul. Oke, daripada banyak cincong, ayo kita masuk ke dalam KM Labobar. Ini kapal terfavorit, tidak pernah sepi ya. Oh iya, buat yang nanya, Bang, apakah KM Labobar ini bisa membawa kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan lainnya? Bisa. Kalau mobil, wajib masuk kontainer seperti ini. Ya, wajib masuk kontainer. Untuk sepeda motor bisa, tapi nanti dibikin peti supaya bisa diangkut sama derek ini ya. Jadi, tidak seperti ini. Posisinya tidak seperti ini. Ini kan kapal Roro. Kalau kapal kita ini Labobar, itu harus bikin peti supaya bisa diangkut ke bagian palka, oke? Oke, ini Labobar. Kita ke dalam kapal ya. Ini kita di dek 6. Dek 6 ya. Pak Jenang. Ini jadi di dek 6 ini semua ini ruangan kamar kelas. Ini tamu ya. Yuk. Oh, udah ada. Oh gitu. Oh iya iya iya. Wah, belum sempat main closer sih. Apa nih untuk Makassar nih? Ini sebenarnya ruang makan kamar kelas khusus penumpang kamar kelas. Dan ini sudah ada band, home band. Jadi nanti selama berlayar kemungkinan ada hiburan musik ya. Soalnya ini sudah ada standby keyboard. Ini 6 oktav ini. 6 atau 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 7 oktav. 7 oktav. Jadi kalau misalnya ada suara tinggi ya, ini enak sekali untuk mainnya. Live musik. Dan ini adalah tampilan ruang makan untuk penumpang kamar kelas. Namun sayangnya berhubung sudah tidak ada penumpang kelas lagi, maka dari itu ruangan ini menjadi ruang hiburan saja untuk ya sekedar ngopi-ngopi atau mau dengar musik, karena kan ini ada live musik juga. Oke. Ini lorong kamar kelas ya. Ini nomornya kan 60. Ruang ininya di sini, ruang makannya. Nah, ini ruangannya sangat terbatas ya. Karena dulu ini memang dirancang untuk penumpang ekonomi, makanya penumpang ekonomi lebih banyak kapasitasnya daripada kamar ini kamar kelas. Sementara ini kamar ABK karena sudah ada tandanya ya. Ini tanda aslinya, bukan dibuat-buat, asli dari pabrik sana. Oh, ini kamar untuk penyanyi, berarti sudah ada home band ya. Ini kamar jenang ada di depan. Tamu ini. Tamu. Ini ada tulisannya hanya untuk ABK.
kamar jenang di depan. Ini kamar buat lir. Nah, jadi seperti ini. Ini murni kamar kelas, tapi sudah tidak ada lagi. Dijual di website, tidak dibuka. Jadi bagaimana untuk bisa mendapatkannya, saya tidak tahu. Oke, jangan paksa saya. Tapi kalau misalnya kalian mau sewa kamar, itu terserah saja ya. Tapi selama ini kan saya mainnya jujur ya, melalui website. Jadi saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau kalian mau seperti itu, ya itu silahkan saja. Oh, ini khusus untuk tamu ya. Kalau ada tamu, nah itu ada ruangannya khusus. (37) Oke, jadi jelas ya tulisannya kelas 1, tidak ada kelas VIP, tidak ada kelas bisnis atau VIP bla 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 bla. Itu tidak ada. Semua jelas tertulis di sini. Dan kalian bisa membaca pastinya kan. Yuk kita lihat ke belakang. Di belakang itu adalah kelas ekonomi. Kita main dari atas saja dulu ya. Nah, kelas ekonomi. Ini sebenarnya baru dibersihkan ini. Nah, karena kan kapal baru sandar. Toilet. Kayaknya kemarin pas 2020 kita main ke sini, ini kan ada hiasan dinding ya. Kok hilang ya? Hilang loh. Luar biasa sekali. Kemarin masih ada, sekarang udah nggak ada. Ini deck 6, ini kelas ekonomi. Ini hiasannya masih ada dari kemarin yang waktu video kita pertama. Ini deck 6-nya panjang sampai ke belakang. Nah, ini ada seat yang unik nih. Mojok sendiri dia di situ. Ini kita berada di tengah. Oh, dikunci, berarti harus lewat situ. Nah, ini dia. Ini sangat nyaman di sini. Suara Pak Jenang itu. Nah, waktu kita pertama kali naik Labobar dari arah Belawan ke arah Jakarta, kita ambil seatnya yang ini, di sini. Di sini waktu itu. Sampai sekarang masih bersih sih sebenarnya ini. Cuman, ya inilah, apa gimana bilangnya ya. Ya mungkin nggak sampai ke sudut-sudut disapu ya. Jadi sudah dimakan dengan waktu. Nah, seperti ini. Ini ingat sekali kita karena waktu itu kita kan di sini tahun 2011. Bulan September, tanggal berapa ya lupa. Pokoknya segitulah. Oke, kita ke depan ya. Sekarang kita ke bagian arah depan, tapi di deck 6 ya, masih di deck 6.
Bisa dilihat ya, kelas ekonomi tulisannya ya. Ini sama dengan di sebelah, ada seat tersendiri nih. Aduh. Nah, kalau misalnya lihat seperti ini gambarannya seperti di KM Dorolonda dan di KM Gapulu ya. Mirip ya. Tapi apakah kalian menyadarinya kalau di sini dari tadi kita tidak ada melihat colokan ya. Tidak ada colokan di setiap seat seperti di kapal lain. Ini kan deck 6. Tidak ada colokan, jadi kalau mau colok harus bawa kabel roll gitu. Dan di sini juga memang minim ya, minim colokan. Oh, itu di situ. Ada itu di situ. Nah, jadi cuma satu ini. Satu ini, jadi kalian kalau mau colok gitu ya harus bawa kabel roll gitu. Nah, kabel roll colok utamanya di sini, terus kalian jejerin tuh di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian mau, kalau tidak mau ya juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Toilet kayaknya lagi dibersihkan. Oh iya, kasih lihat aja ya. Toilet lagi dibersihkan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang toilet nggak pernah dibersihkan, nah itu buktinya ya. Itu toilet kita dibersihkan, oke? Jadi jangan ada yang bilang, ah nggak pernah dibersihkan, jorok. Ah, itu ada itu ya dibersihin ya. Oke, kita ke deck berapa? Deck atas ya. Deck 7. Kita ke arah anjungan terlebih dahulu ya, baru kita main ke deck 5, 4, 3, 2. Oke, kita ke atas dulu. Oke, kita ke atas. Oh, ini ada yang hilang ini, hiasan dindingnya. Tinggal yang tengah ini. Depan ini adalah ruang perwira ya, ini untuk anak buah. Kalau belakang ini adalah klinik di KM Labobar. Nah, ini adalah klinik. Nah, ruangannya seperti ini. Ruang periksanya di sini. Ini jam ininya ya, operasinya ya. Oh, ini lagi isi bahan bakar ini. Isi bahan bakar KM Labobar. Oh, mau lift 3. Sujib. Baru turun dari laut saya.
Belumnya lagi. Belum lagi ya. Kalau minum apa-apa langsung ya. Ini mesin BT. Suling. 1 panjang, 2 panjang, 3 panjang. Klakson kapal. Ini mesin kiri, mesin kanan. Enggak. Saya juga di Surabaya. Oke, jadi ini anjungan. Kita ke bawah ya. Kita ke dek 5. Oke. Oh ya, ini kantor dek, kamar nahkoda dan perwira lainnya di sini. Kita ke bawah ya. Ini dek 6, ruang informasi di dek 6 ini di sini. Di tengah-tengah ini ada ruang laktaksi. Kalau misalnya ada ibu-ibu mau menyusui anaknya, anak bayi ya, anak bayi, ini ada ruangan khusus disediakan ya. Jadi nggak usah sungkan atau nggak usah takut, karena di setiap kapal juga punya yang namanya ruang laktasi atau ruang khusus untuk menyusui ya, ruang laktasi. Kalau di Labobar ini di dek 6 ya, dek 6. Oke, kita ke sana. Yang pasti kita masih di Labobar, oke? Ini dek 5 KM Labobar. Di sini juga ada ruang informasi ya, dek 5 itu karena tulisannya 5. Ada kantor kapal. Jadwal semua ada di sini ya. Ini jelas sekali rute B, oke? Jadi rute B KM Labobar tidak masuk ke Bitung ya. Tapi nanti setelah itu masuk rute Bitung. Karena ini kan sudah ada tulisannya ya, bisa dibaca kan. Kami sampaikan bahwa KM Labobar pada tahun 2023, oke, mengalami perubahan rute ya. Semula dari Surabaya, Balikpapan, Pantolan, bla 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 bla, kalian bisa baca sendiri ya, menjadi ada rute A, rute B. Ya, bisa kalian baca ya. Yang semula ini menjadi rute A, rute B. Rute A-nya Surabaya, Balikpapan, Pantolan, Bitung, Ternate, Sorong, bla 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 seterusnya. Dan rute B itu Surabaya, Makassar, Bobo, Namlea, Ambon dan seterusnya. Oke. Jadi Labobar punya 2 rute sekarang, rute A, rute B. Jadi dengan kata lain, Surabaya, Makassar itu sebulan sekali sekarang dengan Labobar. Dan Surabaya menuju Namlea ada bantu dengan Labobar. Jadi teman-teman bisa lihat ya.
Jadi ini sudah sangat jelas sekali ini tulisannya ya. Ini ada catatannya di ini rutenya. Jadi tolong disimak baik-baik. Untuk tanggal dan jadwal kapal kan seperti biasa kan sudah sering saya upload kan ya. Jadi ya kalian tinggal tunggu aja lah ya. Ini cara membaca jadwal juga sudah saya ajari. Nah ini rute B, ini rute A-nya. Oke. 11 Januari sekarang ke Makassar, nanti tanggal 25 Surabaya, Balikpapan, Pantauan, Bitung. Oke. Jadi mengerti dong ya bahasa Indonesia kok. Saya belum berbicara dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Oke, jadi ini deck 5, ini deck 5 bagian depan ya. Deck 5 bagian depan, ruangannya seperti ini. Seatnya bertingkat, oke. Seatnya bertingkat, bisa lihat jelas ya. Seat bertingkat, tapi sayangnya tidak ada colokan di sini. Semua di sini bertingkat. No, bertingkat semua ya. Ini sampai ujung depan bertingkat. Dan bisa dikatakan semua di bagian deck 5 ini seatnya bertingkat. Kalau tidak percaya, ayo ikuti video ini sampai habis ya. Tuh bertingkat semua itu. Tuh bisa dilihat ya. Ini kita masih di bagian depan. Semua kasur memiliki bed ya. Bednya itu banyak. Jadi tinggal disusun. Tidak ada yang namanya jual beli kasur. Jadi kalau misalnya ada yang jual beli kasur di dalam kapal, tinggal laporin aja. Ya, bisa dilihat ya, semua bertingkat di bagian depan. Hanya saja tidak ada colokan. Oke, tidak ada colokan. Dan pastinya ada CCTV yang mengawasi area ruangan ini. CCTV ada di segala tempat. Ini toilet. Toiletnya rapi ya. Toiletnya bagus. Toilet pria. Toilet pria juga bagus. Ini banyak ruangannya ya. Ruangan untuk mandi, ruangan untuk mandi lah pastinya ya. Masa ruangan untuk yang lain ya kan. Masa di dalam kamar mandi ruangan ngopi, kan nggak mungkin ya. Oke, jadi seperti ini. Di deck 5 tidak ada ruangan kamar kelas, tidak ada ya. Tidak ada kelas 2 di sini, tidak ada. Oke. Kita ke bagian belakang. Ini kan kita sudah di bagian depan. Oke, kita ke bagian tengah. Oke, kita ke bagian tengah. Ruangannya di sini. Nah, masih di deck 5. Deck 5 ini bagian tengah. Semua seperti ini ya. Double seat. Double seat semua. Toilet ada di sini ya, ada di sini juga toilet. Tidak ada colokan juga. Double seat ya. Ini seatnya masih asli ya. Seatnya ini dari Jerman. Ini besi ya, besi. Bisa dengar. Beda dengan di Kelut. Kalau di Kelut itu deck 4 dan di deck 3 itu kan double seat ya.
Tapi double seatnya itu seatnya dari plastik. Kalau kalian tidak percaya, coba aja ketok. Ini tebal ini. Ini asli. Kalau Labobar ini seatnya asli bawaan pabrik. Sementara kalau di Kelut itu setelah renovasi pada tahun 2015. Jadi itu ibarat kata implan ya, suntikan gitu. Itu tidak murni, karena murninya dia itu tidak double seat ya di Kelut. Kalau di Labobar ini asli. Jadi dengan kata lain, KM Kelut itu meniru KM Labobar. Ini bagian tengah, ini toko ini. Ini toko. Oh, ini ada CFC. Ini kita waktu trip Medan ini sering beli di sini nih. Ini ada toko di sini. Toko pakaian. Wih, cakep-cakep ya. Toko berada di tengah dek 5 ya, sebelah kiri, posisi lambung kiri. Ini juga ada restoran ya, jatuhnya ini restoran, bukan bagian dari SOP-nya ini ya, dari tiket, bukan, lain sendiri. Ini semua double seat sampai belakang. Ini sebenarnya pintu sih, pintu lorong. Nah, ini sudah bagian belakang. Ini belakang ya. Oh ya, kita sampai mentok aja lah ya. Nah, ini dia mentoknya belakang. Jadi ini semua double seat, tapi sedikit kotor dikit ya, karena ini kan kayaknya dimakan sama waktu ya. Ini tanda silang kan waktu itu kan era COVID ya, jadi harus jaga jarak. Jadi ini disilang supaya ada jarak antar satu dengan yang lain penumpang di dalam sini, di dalam dek. Ini nanti penumpangnya tidur nggak kayak gini, pastinya kan seatnya ini yang kasurnya ini ditaruh di bawah, bukan begini enak aja. Penumpang nggak mungkin lah tidur begini. Jangan ngaco lah ya. Jadi penumpang tidur bukan begini, tapi pastinya nanti ditimpakan geser gini supaya seatnya dapat ya. Oke, jadi tolong cerdas dikit ya. Gitu. Ini sudah ya. Sampai belakang kita. Dan kita ke dek 4. Ini salah satu bagian favorit kita, karena waktu itu kita juga foto di bagian sini pada tahun 2011. Waktu itu posisi dari arah Kijang menuju Jakarta. Ya, ingat sekali kita itu. Ini restoran. Nasi goreng, ikan goreng, es campur, ayam geprek, sop konro. Kalau ditanya ya, favorit kita itu kalau di sini ya ayam goreng. Nggak ada lawan. Nah, ini dapur Pelni nih, dapur Pelni. Nah, ini mantap ini. Ini restoran ini ya. Ini restoran dapur Pelni. Namanya aja dapur, harusnya namanya restoran bukan dapur. Karena kan kalau pengertian dapur kan pasti pikirnya dari pantry, tapi ini sebenarnya restoran. Restoran yang bernama Dapur Pelni. Itu ada menu makanannya. Oke. Harganya juga bersahabat lah. Nggak terlalu mahal, bersahabat lah. Jadi jangan takut, wah ini kayak gini. Nah, itu jangan. Semua sudah bagus di sini. Nah, ini bagian sebelah kanan. Sebelah kanan.
temperatur 25 ya. Dari atas dek 6 juga 25. Masih lebih dingin sedikit Lawit kemarin ya, 24 derajat. Ini 25. Kalau seatnya double seat begini, hitungannya panas ya kalau double seat gini ya. Tapi kalau kosong sebenarnya nyaman sih, kayak gini nyaman ini. Nah, bisa dilihat ya, dari depan sampai belakang double seat. Oke, kita ke deck 4. Deck 4. Mana dia? Oh ya, sini aja. Ini ada hiasan dinding yang hilang ini. Kelihatan sekali nih. Ini catnya line sendiri. Masih lebih terang ya. Oke, kita ke deck 4. Itu kan ada tulisannya deck 5 ya. Nggak mungkin tulisannya 5, bacanya 1. Deck 4. Deck 4 KM Labobar. Nah, kalau deck 4 seatnya seperti ini, ada colokan. Oke, setiap seat ada colokan di deck 4. Ini lorong, ada toko di tengah. Nah, ini kantor satpam di sini. Nah, kantor satpam, karena kan pusat pengawasan itu kan di kantor satpam ya. Itu ada monitoring layar TV untuk memantau CCTV di deck 4. Oke, deck 4. Wih, Alnimart. Kita seperti biasa dari kiri, baru kita putar kanan ya. Ini kamar mesin ini, pintunya. Nah, ini jadwal. Oh, ada main grup band. Oke. Ini lagi isi apa? Stok untuk trip ini, proyek. Masih di deck 4. Oh, ini dia jadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa. Di sini AC-nya kurang ya. Ya, view-nya seperti ini ya. Lampunya gimana? Ya, maklumin aja lah ya. Temperaturnya 26. Tapi sama saya ini mati nih. Nah, untuk mengambil makan itu di sini pantry-nya. Ambil makan dan ya inilah seperti ini pantry-nya. Air panas ini di sini. Ini air panas. Ini panas sekali. Panas. Itu satpam. Ini lagi bunker isi bahan bakar. Tangki bahan bakar itu di sini. Stasiun bunker. Ini kayaknya dipotong ini ya. Oh enggak ya. Oh, dibikin khusus ya.
28. Tuh, pos satpam. Yang bilang tidak ada pos satpam atau tidak ada satpam itu omong kosong ya. Bagus sekali loh ini. Ini di bagian depan itu lagi dibersihkan lantai. Itu ABK-nya capek loh. Dia bersihin seluruh bagian dek 4 ini. Jadi kalau kalian kotorin dek ini ya dengan buang sampah sembarangan atau meludah kencing di sembarang tempat itu kalian kurang ajar itu. Oke. Kelas 1 di atas. Ya, ini kan ada petunjuknya kelas 1 di atas. Ini kelas ekonomi. Mau dikunci. Ya, kurang lebih view-nya tetap seperti ini. Di dek 4 bagian depan itu masih tetap sama seperti di video pertama saya di Jakarta ya. Waktu itu kan Labobar baru selesai sandar di Jakarta. Jadi bentuknya masih sama dengan video saya yang itu. Ini seatnya seperti ini di bagian tengah. Baru dipel ini. Kasihan, capek tuh ABK. Dikerjain sendiri loh ini. Pasti ada yang bekas-bekas buang-buang apa gitu kan. Dari dek 4 kita ke dek 3. Kalau ini ruang kamar ABK. ABK semua ini. Ini ruangan khusus ABK sampai depan. Diberitahukan waktu selanjutnya pada jam 11:37. Utara berat haluan kapal belok kanan 30 derajat dan haluan kapal belok kanan kurang 30 derajat. Dikunci dari depan ya, coba. Atau dari sini aja ya. Lupa ini. Ini kamarnya Om Silover. Ya, ini Silover Om. Om Tri. Oh iya, ini kan langsung ke ruang mesin ya. Ini pandai besi, kasap dek, topas. Ini nggak tahu kita. Ini ke depan juga masih ada sih sebenarnya. Cuman kita kesini aja. Ruang bermain anak ya. Ruang bermain anak di Labobar ada di dek 3.
Oh, dek 3-nya dikunci ya. Ah, ya udahlah. Kita ke dek 2. Ya, kurang lebih dek 3-nya masih sama seperti di video pertama. Ini dek 2. Ah, kayaknya ini dikunci juga ya. Ini dek 2. Bentuknya itu kurang lebih sama seperti di video saya yang pertama. Seatnya double seat. Kalau tidak percaya silahkan cek aja videonya. Ini juga bagian itu, tapi dikunci semua ini. Itu bolong itu. Ini dulu masih ada hiasan dinding, cuman udah hilang ini. Nggak tahu kenapa penumpangnya hobi sekali mengambil hiasan dinding ya. Ini juga dikunci nih. Ah, nggak seru ya, dikunci semua. Kayaknya kita harus ikut trip ya, supaya bisa keliling-keliling di Labobar. Cuma kayaknya nggak sekarang ya, nantilah. So, jadi kapan nih kita ke Labobar ikut trip Balikpapan Bitung ya? Balikpapan, Bitung, dan Papua. Ya, atur waktu aja lah ya. Atau nanti sebelum dok ya, sebelum atau sesudah dok kita ikut Labobar. Tapi yang pasti kita sudah punya niat untuk ikut Labobar ya. Kita sudah punya niat, sudah punya rencana, tapi tanggalnya kapan itu kita masih belum tahu. Karena ya tahulah, kegiatan saya kan banyak ya. Yang kesana kemari kesana ya. Udahlah, kita ke mana enak ya? Ke atas lagi ya. Udahlah, kita ke atas. Oke, kita ke dek 6 bagian luar ya. Dek luarnya seperti ini, warna hijau ya lantainya. Yang sebelah ini ruangan kamar kelas. Jendela kamar kelas ini kayaknya ada dibuka ya. Tuh, seperti itu. Masih ada TV. Tuh, bisa dilihat ya, perlengkapannya masih lengkap itu, termos, gelas. Kamar mandi di dalam ya. Kamar mandi di dalam. Ya, masih lengkap. Tapi kita nggak tahu apakah bocor atau tidak. Soalnya kan di beberapa kapal ruangan kamar kelasnya bocor. Jadi kamar kelas tidak dijual. Itulah alasannya mengapa hanya beberapa kapal aja yang masih menyediakan kamar kelas. Ini ruangannya luas ya. Ini bagian palka lagi angkat. Ini lagi bongkar muat. Oh ya, ini yang harus diingat nih. Tahun 2004, oke. Meerwerf Jerman ya, Papenburg Jerman. Papenburg Jerman, oke. Buatan Jerman ya. Lagi ini bongkar muat, lebih tepatnya lagi muat barang. Ini lagi bongkar isi bahan bakar. Oh ya, kalau kalian sering perhatikan ya, ini pegangan di Labobar, ini besi nih pegangannya ya. Ini semua besi, beda dengan kapal yang angkatan pertama ya, era Humsini, Lawit, sampai Dorolonda ya. Itu semua pegangannya kayu dan lantainya kayu. Sementara di Labobar dan Dempo itu pegangan
Dan lantainya tidak kayu tapi besi. Bisa dilihat ya. Karena ini panjang, jadi pintu untuk ke atas cuma satu tadi di tengah. Dan di sini tidak ada tangga menuju ke atas. Ya. Ini tidak ada tangga seperti di kapal yang lain. Tidak ada, kecuali harus masuk ke dalam dulu baru bisa ke atas. Ini bagian buritan, bagian palkah. Ini bagian buritan, bagian tali kapal. Ini pintu belakang, jarang dibuka sih sebenarnya ini. Nah, ini area pengumpulan sampah. Ini kemungkinan besar baru akan dibuang nanti di Balikpapan. Jadi sampah-sampah semua dikumpulkan ya. Ini kayaknya sampah tadi pagi nih. Dari arah Balikpapan Surabaya. Kayaknya itu nanti akan dibuang di Balikpapan. Karena ini ke Makassar sekarang, jadi nanti akan dibuang di Makassar. Oke lah, kita ke luar ini ya. Luar ini. Capek juga. Ini bagian Pelnimart bagian belakang ini. Tapi kayaknya ini nggak dibuka. Tapi tumben ini ruangannya kosong di sini ya. Kalau di kapal lain langsung ditumpuk ini bagian life jacket semua. Tapi di sini kosong, rapi banget di sini. Dikunci. Itu juga dikunci. Ya, dari dalam lagi deh. Yaudah. Oh ya, ini juga rapi nih, bersih sekali. Bersih nih. Ya walaupun kalian bilang ini kotor, tapi ini yang bersih nih. Kalau kapal yang lain kotornya ampun-ampun. Oh, ini dibuka. Syukurlah. Ini di salah satu toilet laki-laki di dek 6. Sayangnya ini bagian urinoirnya pada hilang semua ini. Kemarin masih ada di tahun 2020 yang waktu singgah di Jakarta. Sekarang udah pada hilang ini. Dikasih bagus, dicopot semua. Untung showernya masih ada itu ya, shower. Jadi untuk mandi masih lebih enak. Ini hilang showernya. Fix ya, hilang. Ini toilet. Ya begitulah manusia. Dikasih bagus, tutupnya dirusak. Bukan nggak bisa rawat, tapi penumpangnya sendiri nggak mau lihat kapalnya bagus ya. Kan bisa dilihat ini. Contoh nyata ya, bukan dibuat-buat. Oke? Kita kembali ke dek 7, dan ini gambar di sana ya. Mirisnya di kapal ini sudah hilang gambar gunungnya. Dulu kalau tidak salah ya. Kalau nggak di sini, di hall depan. Di hall depan ada gambar Gunung Labobar, ukurannya besar begini. Tapi sayangnya sudah tidak ditemukan lagi, alias hilang. Itu kayaknya dicopot penumpang ya. Atau mungkin ini. Mungkin ini dulu gambarnya Gunung Labobar, tapi diganti ornamen ya. Karena itu sepertinya ada bagian bawahnya lagi tuh, lebih besar dia ukuran gambarnya. Kemungkinan besar dulunya di sini. Ini aja hilang ini. Kasihan sekali ini Labobar. Yuk kita lihat ke bagian luar dek 7. Dek 7-nya seperti ini, tidak kayu ya. Ini besi, dan di sini tidak ada tangga menuju ke bawah. Oke? Tidak seperti di kapal yang lain, tidak ada tangga menuju dek 6 bawah. Dan bentuknya luas ya seperti ini. Ini sama sekali tidak ada tangga, oke? Ini tangga cuma untuk ke atas, ke anjungan aja, tapi untuk ke bawah, akses bawah seperti di KM Tidar, KM
Dorolondang, Gapulu, Sinabung, Kelut, Bukit Seguntang, Lambelu, Bumsini, Tidar, apalagi. Pokoknya yang tipe 2000 besar itu semua kan ada. Ini doang yang tidak ada, sama Gunung Dempo. Ini Live Raft yang atas. Kalau ini Sekoci. Yang atas kita ini Sekoci. Itu knalpot kita, ukurannya paling besar dari kapal yang lain. Ini hitungannya masih bersih ya. Oh, ada kafe tuh, mantap. Untuk ruang musola terdapat di sini, di bagian belakang, dek 7 ya. Ini musolanya cukup besar. Tuh, cukup besar musola. Di belakang itu kalau tidak salah pintunya yang menuju ke sini ya. Jadi kalau mau ke musola dari depan situ air wudhu, nanti masuk ke sini. Musolanya di belakang. Ini cafe, wih bagus ini. Ini Live Raft. Next pemeriksaan saat dock itu bulan Agustus. Jadi dengan kata lain Labobar akan naik dock pada bulan Agustus ya. Ini kan udah tertulis ya AGT itu Agustus 2023. Untuk tanggalnya kita kurang tahu kapan. Karena pemeriksaan Sekoci kapsul ini ya, itu dilaksanakan saat kapal berada di galangan dock. Jadi kalau kapal berada sandar seperti ini ya, ini kan lagi sandar ya di pelabuhan akhir, itu Sekoci tidak ada yang turun ya. Bisa kalian lihat ya, tidak ada satupun Sekoci Live Raft yang turun. Sekoci Live Raft ini hanya turun saat berada di galangan dock. Dan kapan next service-nya ya, ini kan ada selanjutnya pemeriksaan ya, ini itu bulan Agustus tahun ini. Untuk tanggalnya kita nggak tahu ya, tunggu aja pengumuman selanjutnya dari saya ya. Ini restoran, ini baru ini baru, kemarin nggak ada ini baru. Wih mantap. Wih mantap ini. Sayangnya ini nggak dicat ya. Ini bagus ini, cakep. Jadi kalau mengarah ke laut ya, tiba-tiba lapar gitu kan tengah malam, bisa lah pesan makan di sini. Mantap. Hah. Jadi pengen nih, kapan ya ngetrip dengan Labobar? Ngetrip sendiri atau bareng keluarga ya? Kalau keluarga takutnya rewel. Harus minta laut tenang dulu. Sementara kita malah mau nyari ombak tinggi ya. Oke, ini kafe di sini. Ya, semoga lah ya. Semoga bulan berapa enaknya ya. Ya lihat nanti aja lah ya. Tuh knalpot kita yang besar. Kita ke atas dulu ya. Ini kan dek 7. Kita ke atas dek 8. Ini sebenarnya swalayan lebih tepatnya. Nah, ini lebih mantap lagi nih. Tempat nongkrongnya lebih asik di sini. Wah, bisa pesan antar, mantap jiwa. Loh, ini mejanya mana ini? Aduh. Oh ya, itu bisa sebelah ya. Lupa. Ini ada aksesnya ke sini. Nah, ini dia. Lupa kita. Nah, ini dia. Ini sebenarnya kalian tidak boleh masuk sini ya, tapi kalau dibuka seperti ini sebenarnya boleh-boleh aja. Oke, gak usah lama-lama di sini. Ini panas banget di sini. Surabaya panas sih luar biasa. Aduh, nggak tahan kita dengan panasnya.
Oh iya, kita kan belum sampai bawah ya tadi dek 7 ya. Lupa. Maklum lah udah umur. Ini kenapa dicoret-coret sih? Heran dengan penumpangnya. Oke, jadi diulang ya. Ini musola di belakang. Ya, kalian bisa lihat ini air wudhu di sini. Ini tadi bagian belakang. Dan seperti ini ya view-nya. Tidak ada yang berubah drastis dari video pertama kita. Itu bendera di atas, bendera Pelni sama bendera merah. Coba perhatikan ini. Ini kan udah ditulis jagalah kebersihan, bahkan sampai ditulis posisi tong sampah di bawah. Ya. Itu artinya apa? Itu artinya SDM dan nalar manusia di sana ya. Itu masih sangat rendah. Berarti ketahuan sekali jika penumpang kapal ini masih hobi buang sampah sembarangan. Buktinya sampai ditulis loh, posisi tong sampah di bawah. Ini sampai ditulis begini loh. Coba apa artinya begini? Kalau sampai ditulis begini, berarti kan biarpun sudah ada tong sampah di sini ya, di setiap sudut-sudut ini ada tong sampah, berarti penumpangnya masih juga buang sampah di kolong-kolong tempat tidur ya, sama di sudut-sudut ini. Ketahuan sekali ya. Ih, miris loh kayak ini. Oke, miris sekali loh sampai ditulis tong sampah ya. Dan juga ini coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Nah, ini ada banyak sekali nih coretan di atas ini. Coretan semua ini. Tuh, ini lagi. Entah apa ini. Pratu. Nah, wah, inilah banyak sekali coretan di balik seat penumpang di KM Labobar. Aduh. Ini kayaknya dijebol-jebol ini. Ya, itu dijebol-jebolin itu. Tuh sampai sana itu tuh. Kelihatan ya. Banyak sekali loh. Ini baru satu tempat ya di dek 5 saya lihat ini di lambung kiri. Bagaimana kalau di sebelah sana? Sebelah sana, ujung sana, semua tempat. Pasti banyak ini, lebih banyak dari ini. Itu sebelah sana juga. Tuh. Pasti banyak. Karena nggak mungkin cuma satu ini aja. Ya, ini coret-coret loh ini. Aduh. Gimana sih? Stres gini kita lihatnya. Ini lagi. Ini yang ini. Dicoret-coret. Sudahlah. Gelap. Ini adalah top deck dari KM Labobar. Ini bagian palka. Ini top deck ya. Lagi isi bahan bakar.
Oke, saya keempat, terima kasih. Sekarang juga ditunggu di tempat tugasnya. Terima kasih. Oh, itu lagi ini ya, kasih apa, masuk apa tempat makan gitu ya. Oke, jadi begitulah di dalam KM Labobar. KM Labobar siap berangkat. Kapal ini berangkat nanti jam 6 sore. Molor 2 jam karena isi bahan bakar dulu sama isi air. Itu stoknya sudah habis, makanya harus isi penuh dari awal dari sini. Baru nanti kalau sudah aman baru akan berangkat. Selamat berlayar Kapten, Pak Jenang. Sehat selalu. Semoga trip bulan depan kayaknya ya, bulan depan atau 2 bulan lagi ada kesempatan biar kita ikut berlayar dengan Labobar ya. Karena dengar-dengar di arah timur lagi kurang kondusif ya kalau sekarang. Udah ya, kita pulang, kita ke Malang.